Selamat datang di channel Turunan Kismin. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Makan masih 2 kali sehari. Ingat, walaupun beban hidup semakin berat untuk mencari nafkah, jangan lupa selalu tersenyum melihat hari esok. Kali ini akan mereaksion sebuah konten yaitu Kang Deddy Mulyadi berbicara tentang Gibran. Untuk sumber konten ini dari TikTok. Tanpa basa-basi langsung kita mulai, tonton sampai selesai. Oke. Jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. Jangan melihat orang dari tampilannya, hanya karena pendiam, jarang banyak bicara, kemudian dianggap tidak punya kemampuan untuk berbicara. Debat hari kemarin memberikan gambaran dan memberikan kekecewaan. Siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah yang sudah berangan-angan bahwa debat itu akan menjadi sarana pembantaian yang luar biasa terhadap Mas Gibran oleh cawapres paslon lain. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Para buaya dibikin tidak berkutik oleh orang yang dianggap cicak. Dari situ kita punya hikmah. Indonesia itu kulturnya kultur kearifan. Indonesia itu kulturnya adalah kultur tawadu. Kalau bahasa istilah santri. Artinya bahwa orang selalu merendah dalam segala hal. Karena selalu merendah, maka orang yang merendah dan sering direndahkan bukan berarti dia adalah rendahan, tetapi bisa jadi dia punya kemampuan yang lebih. Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Bahkan ada satu paslon yang tidak mengerti istilah yang Mas Gibran sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran penting. Hargailah orang lain, hormatilah orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Karena kalau dari cerita kehidupan, pemilik domba bisa membunuh pencuri yang membuat golok hanya dengan gunting. Itulah kehidupan. Jangan suka meremehkan. Belum tentu perampok itu menguasai segalanya. Kalau dilawan, ternyata dia mati terkapar. Ini cerita kehidupan yang dialami dalam kehidupan kita keseharian. Sehat selalu Mas Gibran, tetap sukses, dan buat Pak Prabowo, teruslah bersemangat memperlihatkan keikhlasan dalam hidup. Karena pada akhirnya keikhlasan akan memetik hasil dari perjalanan hidup yang dilakukan. Intinya mereka marah karena Jokowi dan keluarga. Kalau sekarang Mas Gibran diributkan, kenapa sih diributkan terus-terusan? Apakah karena proses mekanisme di MK-nya? Menurut saya sih itu mah faktor pemicu. Faktor pemicu yang paling utamanya apa ya? Marah aja. Pak Jokowi dan keluarga yang diharapkan dukung pasangan ini tiba-tiba mencalonkan diri dari berpasangan dengan yang lain. Itu aja masalahnya. Kenapa jadi marah? Ya marah karena kekuatannya hilang, separuh kekuatannya pergi. Kalau separuh kekuatannya pergi, emang bagaimana? Ya potensi kalahnya tinggi. Terus kenapa Mas Gibran dimasalahin? Mas Gibran dimasalahin kenapa? Karena bukan persoalan hanya anak presiden yang dimalahin. Anak presiden juga banyak kok. Gitu loh. Masalahnya yang dimasalahin itu adalah memang kualifikasinya juga memenuhi syarat. Bahasa Inggrisnya pintar, memimpinnya bagus. Pada saat orang lain nih tempat sampahnya kebakaran,
sampah di Bantar Kebang numpuk nggak keurus, gitu ya. Hey, tuh di Solo sudah bikin tuh pabrik pengelolaan sampah, nanti melahirkan energi listrik. Bukankah itu prestasi? Ya kan? Ya, terlepas dari persoalan bahwa kontroversi banyaknya proyek strategis nasional di situ, tetapi juga manajemen kepemimpinannya baik. Jangan salah loh, bungkukin badan kayak gini, ukuran anak presiden teh hese. Mas Gibran itu sudah masuk dalam tahapan kemapanan itu. Pertama, dia memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Itu bisa dilihat dari kemampuan dia dalam bermedia sosial dan memberikan pernyataan-pernyataan yang seringkali mengguncang publik dan di luar dugaan. Ini dalam tren politik hari ini sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tradisi dia dalam berpendidikan Jawa. Artinya bahwa dia memiliki kemampuan diri dalam mengakrobatikan sikap-sikap adab hidup keseharian menjadi tradisinya. Kalau kata orang Sunda itu adalah hormat kasuluhureun, gitu kan, handap asorka sesama nyah kasahandapeun. Nah, ini dia penting. Ini tiga hal ini sangat menguasai Mas Gibran. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan dididik spiritual oleh orang tuanya. Kata orang Sunda, moal bisa perah, moal menang perah lamun teu perih. Tradisi keprihatinan dalam keluarganya yang membentuk karakter dirinya. Sehingga untuk itu saya sampaikan, hati-hati terhadap Mas Gibran. Yang lain politisinya polos-polos, yang lain politisinya mungkin berucap tidak dengan isinya, gitu, bersikap hanya dengan kata-katanya tapi tidak dengan rasanya. Yang ini hati-hati, ya kan? Jarang berucap, tetapi sekali berucap bisa mengguncang dunia.